Hari Kamis malam Jumat, waktunya cerita misteri motivasi. Teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri motivasi yang bercerita tentang taubatnya seorang preman dari mabuk-mabukan tiap hari. Kemudian tiba-tiba besok paginya ini tertib sholat 5 waktu. Nah, bagaimana bisa seorang preman kemudian tukang mabuk tiap hari, kemudian tiba-tiba besoknya langsung bisa tertib sholat 5 waktu itu? Karena itu, kalau Anda ingin tahu lebih jauh, jangan skip video ini, simak terus supaya Anda tidak gagal paham dan bisa mengambil nilai manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari. Oke, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi kalau channel Cak Motivator ini mengupdate video atau informasinya. Jangan lupa juga tekan like dan share video ini ke teman-teman Anda, baik di Facebook maupun di medsos yang lainnya, di WhatsApp. Siapa tahu informasi dalam video ini menjadi hidayah untuk teman-teman Anda dan Anda mendapatkan pahalanya. Baik teman-teman, segera kita mulai inti cerita kisah misteri motivasi kali ini yang akan saya ceritakan berkaitan dengan taubatnya seorang preman pemabuk yang tiba-tiba besok paginya langsung tertib sholat 5 waktu. Cerita atau kisah nyata ini terjadi pada tahun 1997-an, waktu saya masih berada di Malang, sekolah di Malang ya, waktu itu masih remaja, dan saya berteman dengan beberapa preman yang ada di gang tempat saya kos atau ini ya, tempat tinggal sementara waktu saya kuliah itu. Nah, setiap hari kita kenal mereka ini, para preman ini. Kemudian ada satu di antaranya, sebut saja namanya Keceng, karena kita menyebutnya juga Keceng gitu ya. Nah, Keceng ini biasanya tukang mabuk, dan mabuknya kebangetan. Kadang-kadang tidak menemukan minuman untuk mabuk, mengambil jamur kotoran sapi atau jamur telepong gitu ya, sehingga dimakan. Nah, setelah dimakan, efek mabuknya muncul, sehingga dia melihat bahwa jalan itu seakan-akan kecil dan mobil yang melintas seakan-akan kecil dan mau dipegang gitu ya. Sehingga kita semua teman-teman jadi bingung, ini kenapa ini? Selidik punya selidik, ternyata si Keceng ini habis makan jamur kotoran sapi gitu ya. Nah, itu cerita saking premannya si pemabuk ini ya. Kemudian satu hari kita semua dibuat heran teman-temannya, karena tiba-tiba si Keceng ini jadi alim gitu ya. Ya alim dalam artian tiba-tiba sholat 5 waktu tertib, pakai sarung, pakai kopiah gitu ya. Terus kita kaget loh, kenapa bisa seperti ini gitu ya. Penasaran, kita bertanya sama Keceng, kok bisa tiba-tiba sholat tertib seperti itu, padahal biasanya tukang mabuk. Jangankan sholat, mendengar azan aja mungkin sudah tidak tidak didengarkan sama dia gitu ya. Dan dia bercerita dengan wajah yang agak sedikit pucat gitu, karena dia masih merasa terbekas dengan kisahnya itu. Jadi sebelum pagi hari itu, malam itu dia mimpi berada di neraka gitu ya. Ya, kita semua jadi kaget. Wah, memang pernah ke neraka, apa memang tahu neraka gitu ya. Tapi si Keceng ini berargumentasi, ya ini kan seperti yang digambarkan para ulama, para kiai ya. Neraka itu seperti itu, persis yang digambarkan itu. Jadi yang melihat di depannya itu semuanya jadi lautan api dan banyak orang yang disiksa di sana. Si Keceng sendiri tidak kuat mendengarkan bagaimana rintihan orang-orang yang ada di dalam lautan api itu ya. Sehingga dia terbangun dan saat itu dia langsung ngambil air wudhu dan sholat gitu ya. Nah, teman-teman, dari kita yang ada di situ sempat kaget juga. Apa iya sih? Hanya karena mimpi seperti itu seseorang kemudian bisa bertaubat gitu ya. Nah, sekarang kita ini waktu itu saya juga bertanya seperti itu, apa iya gitu ya, bisa menyadarkan orang seperti itu, sementara orang yang mendengarkan ceramah berkali-kali nggak sadar-sadar gitu ya, dia mimpi aja bisa sadar gitu ya. Ya kalau singkat kata kita menyebutnya yaitu hidayah gitu ya. Tapi kita akan lihat secara keilmuan sebetulnya seperti apa gitu ya. Nah, baru dijawab belakangan hari. Jadi begini, mimpi itu sebetulnya terjadinya di dalam otak bawah sadar. Jadi
kita ini kalau dalam kehidupan sehari-hari, siang seperti ini, aktivitas ini, kita memakai otak sadar gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita ngantuk, ya, trans itu mulai masuk ke alam bawah sadar. Nah, kemudian terjadinya mimpi adalah otak bawah sadar ya, otak bawah sadar. Jadi bukan otak sadar, tapi otak bawah sadar. Nah, itu terjadinya mimpi. Nah, bagaimana mimpi itu bisa terjadi gitu ya? Mimpi itu adalah hasil kerja otak di siang hari. Jadi ada beberapa cerita, mungkin Anda pernah mendengar cerita bahwa seorang santri datang ke kiainya, kemudian dia minta cara bagaimana bisa bermimpi dengan Rasulullah gitu ya. Nah, sang kiai ini kemudian meminta pada muridnya ini, kamu pergi ke laut, bawa perahu, mancing ikan sebanyak-banyaknya terus sampai sore hari. Kemudian sore hari pulang ke rumah atau ke pondokan, bakar ikan itu yang kamu dapat, kemudian makan sampai habis, sampai kenyang. Nah, dilakukan betul sama santrinya, pagi ke laut mancing ya, bawa perahu mancing sampai sore hari, kemudian dibawa pulang hasil pancingannya, dimakan sampai kekenyangan dan tertidur. Malamnya mimpi kehausan karena kebanyakan makan ikan. Paginya datang ke kiainya, Romo Yai gimana? Saya ini ingin mimpi ketemu Rasulullah kok. Kemudian disuruh melakukan hal-hal yang justru malah saya bermimpi kehausan karena kebanyakan makan ikan gitu ya. Nah, kemudian sang kiai mengatakan, nah itulah caranya kalau ingin mimpi bertemu Rasulullah. Jadi isi hari-harimu di siang hari itu dengan sesuatu yang terhubung dengan Rasulullah. Sampai malam harinya pun lakukan sesuatu amal ibadah yang itu akan terkait dengan Rasulullah. Maka kamu akan bermimpi dengan Rasulullah. Nah, itu proses mimpi. Jadi proses mimpi itu di bawah otak bawah sadar, tapi hasil kerja dari otak sadar di siang hari. Nah, teman-teman, pada kasus yang terjadi pada teman saya ini, kenapa kemudian mimpi melihat neraka dan tobat gitu pagi harinya, ini juga ada kaitannya dengan otak sadar. Jadi begini, kadangkala di antara kita itu ingin berbuat baik ya, tetapi tidak mampu. Misalkan melihat ada teman kita yang tertib sholat gitu, kita kemudian, saya pengen seperti itu, sholat tertib 5 waktu berjamaah lagi, tapi saya belum mampu. Nah, berhenti kan di situ. Kemudian ada lagi, saya juga pengen seperti dia gitu ya, khusyuk, kemudian juga suka menolong orang, suka beramal saleh, tapi saya belum mampu. Nah, berhenti sampai di situ juga. Saya memang belum mampu kan gitu. Itu aja yang keinginan aja yang diungkapkan itu. Padahal ada langkah berikutnya yang harus yang dicari. Jadi setelah menyampaikan keinginan baiknya, mestinya kita berdoa, ya Allah, Engkau tahu bahwa saya ingin berbuat baik. Ya Allah, Engkau tahu bahwa saya ingin tertib sholatnya. Saya ingin menjadi orang yang saleh. Saya ingin beramal yang begitu banyak. Tapi Engkau tahu bahwa saya belum mampu melakukan itu. Karena itu ya Allah, mampukan aku, mampukan hatiku untuk bisa melakukan amal baik itu. Nah, mestinya seperti itu. Jadi yang terpenting itu adalah doa berikutnya. Yang kadang-kadang entah disadari atau tidak disadari, ada yang berdoa, ada yang enggak gitu loh. Nah, pada kasusnya si Keceng ini, yang kemudian melihat neraka dan akhirnya bertobat, bisa saya gambarkan prosesnya seperti ini, teman-teman. Ketika si Keceng ini kerjaannya mabuk-mabukan, jadi preman gitu ya, di hati kecilnya itu pasti ada ingin berbuat salah, ingin berbuat baik gitu ya, ingin berbuat yang ibadah gitu ya. Tetapi ya karena lingkungannya seperti itu, akhirnya keinginan itu di dalam hati, kemudian saya pingin berbuat baik gitu. Nah, otak sadarnya seperti itu. Jadi ada keinginan otak sadar seperti itu. Kemudian kalau kita tidur, tadi disaring, jadi perilaku di siang hari itu, ketika kita mau tidur akan disaring. Dari pagi sampai petang, sampai malam menjelang tidur, akan dicari peristiwa yang paling berkesan di hari itu. Berkesan itu artinya bisa menyakitkan, bisa menyenangkan, bisa apapun ya yang berkesan.
Nah, itu yang akan di-download atau dibawa ke otak bawah sadar. Akhirnya otak bawah sadar ini bekerja mencarikan jalan supaya keinginan otak sadar ini bisa terpenuhi gitu ya. Jadi keinginan keceng itu untuk menjadi orang baik itu akhirnya dicarikan jalan keluar, karena kan otak sadarnya nggak ketemu ya. Dia ingin baik, tetapi gimana, nggak bisa memulai, gimana, akhirnya otak sadar yang mencarikan, sehingga dibuatkan mimpi seperti itu, dan akhirnya membuat dia taubat atau sadar. Jadi proses terjadinya mimpi itu seperti itu. Karena itu ketika kita, pada dasarnya teman-teman, pada dasarnya ingin berbuat baik, setiap manusia itu ingin menjadi orang yang soleh, pasti itu. Tetapi kemudian karena lingkungannya tidak mendukung, akhirnya ya hanya jadi keinginan saja. Tetapi sebetulnya ada satu langkah lagi yang mestinya kita sengaja supaya keinginan kita itu bisa terwujud. Jadi kita berdoa, ya Allah, mampukan aku, berikan aku daya dan upaya supaya aku bisa melakukan amal baik, amal saleh. Itu harus didoakan gitu. Nah, dengan doa itu maka otak bawah sadar kita akan mencarikan jalan supaya kita bisa melakukan amal baik itu, seperti yang ditemukan oleh Keceng tadi ya, dalam sebuah mimpi itu. Kemudian besoknya dia langsung bertobat, padahal prosesnya bukan hanya semalam, tapi sudah lama proses itu sudah ada, hanya tidak dilihat oleh orang-orang yang lainnya, dan orang lain tidak punya ilmu untuk menerawang bagaimana terjadinya itu gitu ya. Saya pakai ilmu nerawang karena sebetulnya itu bisa di-track ke belakang, keinginannya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, gongnya, katanya orang Jawa, gongnya itu ya mimpi itu gitu. Padahal prosesnya mungkin jauh-jauh hari dia ingin berbuat baik. Itu tadi, setiap orang ingin berbuat baik, kuncinya itu. Hanya kemudian didoakan. Dan wajar orang mengatakan bahwa aku tidak mampu, karena memang benar, nggak ada kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya sudah benar pengakuannya, saya nggak mampu. Ya memang nggak mampu, karena memang tidak ada manusia yang punya kemampuan. Kemampuan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kan gitu. Nah, berikutnya didoakan juga, berikan aku kemampuan supaya aku mampu melakukan kebaikan itu. Nah, itu teman-teman, misterinya bagaimana seorang yang bermimpi hanya sekian menit kemudian langsung bertobat. Ceritanya panjang, tetapi misterinya seperti itu. Jadi kuncinya, setiap orang ingin berbuat baik, dan ketika kita tidak mampu, maka berdoalah bahwa minta kepada Allah supaya kita dimampukan untuk bisa menjadi orang baik. Insya Allah Anda akan mendapatkan kemampuan untuk menjadi orang yang baik seperti yang didapatkan oleh Keceng. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.